Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Renungan Mutiara Sabda Allah, Rabu 20 November 2024, diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Bacaan Injil hari ini bicara tentang tanggung jawab 3 orang hamba akan mina yang diberikan oleh tuannya saat tuan itu akan memperoleh gelar raja. Tuan itu memberikan kepadanya 10 hambanya 10 mina. Harapannya adalah mereka dapat menggunakan mina itu untuk suatu usaha, sehingga pada saat dia bisa memperoleh lebih. Sang tuan pun kembali ke rumahnya dengan gelar raja di pundaknya. Hari pertama yang dibuatnya adalah memanggil para hamba yang sudah diberi tanggung jawab atas mina yang dia berikan dan meminta pertanggungjawaban mereka. Hamba pertama menghasilkan 10 mina. Hamba kedua menghasilkan 5 mina. Dan hamba yang ketiga tidak menghasilkan apa-apa. Mina yang diberikan kepadanya disimpan dalam sapu tangan dan dikembalikan kepada tuannya. Saudara-saudari yang terkasih, cerita di atas jika diartikan dalam tafsiran yang lebih luas dapat diuraikan sebagai berikut. Tuan identik dengan Allah, hamba identik dengan manusia, dan mina adalah karunia yang sudah Allah berikan kepada manusia. Perumpamaan mina ini menggambarkan bahwa setiap orang percaya yang telah diselamatkan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan apa yang dikaruniakan kepadanya dengan setia. Masing-masing kita telah dikarunia kesempatan, waktu, dan perlengkapan untuk hidup bagi Kristus melalui tindakan, kemurahan, doa, persembahan, dan banyak cara lain. Setiap orang diberi anugerah, namun Allah tidak pernah memberi suatu ukuran sampai mana orang harus mengembangkan karunia-Nya. Allah berkehendak agar manusia tidak diam, lalu membiarkan karunia itu seperti saat diberikannya, dan akhirnya tidak berguna. Allah mau agar karunia itu dikembangkan lebih jauh. Tanggung jawab dan kesetiaan terhadap karunia itu pada akhirnya menjadi standar dari tanggung jawab yang diberikan lagi kepada manusia. Upah mereka bukanlah suatu pemberian, tetapi suatu tugas baru yang menuntut tanggung jawab lebih besar. Mereka yang mengembangkan dengan baik karunia yang Allah berikan, kepada mereka akan diberi juga tanggung jawab yang lebih besar. Mereka yang kurang bertekun dan menghasilkan lebih sedikit, kepada mereka juga akan diberi tugas dan tanggung jawab yang lebih kecil. Mereka yang tidak melakukan apa-apa karena itu akan diambil dari mereka dan diberikan kepada orang lain yang mau berusaha serta setia dan bertanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu yang berlimpah. Secara sederhana, perumpamaan ini
menegaskan sikap Allah akan pahala dan kesukaan akan manusia peroleh pada saat kerajaan Allah ditegakkan. Apa yang diberikan kepada orang percaya dalam kerajaan Allah di masa yang akan datang tergantung apa yang mereka miliki saat ini. Kedudukan dan warisan di surga akan sebanding dengan pengabdian mereka saat ini kepada jalan dan kerajaan Allah. Allah sudah memberikan kepadanya anugerah-anugerah yang luar biasa. Namun Allah tidak berhenti sampai di situ. Ia mau agar apa yang sudah ada dalam hidup kita selalu disyukuri dan dikembangkan. Cara-cara sederhana untuk mensyukuri dan mengembangkan karunia Kristiani di tengah-tengah dunia masa ini mau menjadi sesama bagi orang lain, tidak sungkan dan memberi pertolongan dan menggunakan bakat-bakat yang kita miliki untuk semakin memuji, memuliakan Tuhan. Marilah selalu bersyukur dan mengembangkan bakat yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, itulah renungan Mutiara Sabda Allah, Rabu 20 November 2024.